Halo guys, selamat datang kembali pada video saya kali ini dan sekarang kita akan membahas tentang upaya pariwisata nasional di masa pandemi ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa masa pandemi ini merupakan masa di mana yang meluluh lantakkan sektor pariwisata atau industri pariwisata. Ya. Menurut survei, Bali merupakan salah satu provinsi yang paling terdampak karena 80% dari industri yang ada di Bali itu adalah industri pariwisata. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal dulu lebih dalam tentang pariwisata nasional kita. Sudah tahu belum siapa Bapak Pariwisata Nasional kita? Atau siapa Menteri Pariwisata kita? Jadi Bapak Pariwisata kita itu adalah Bapak Sandiaga Uno. Jadi beliau adalah calon wakil presiden sebelumnya. Kemudian beliau menggantikan Bapak Wisnu Tama. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih dampak dari pandemik ini terhadap pertumbuhan nasional kita, pertumbuhan ekonomi kita. Ya, silakan dilihat grafiknya di sini ya. Ini adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Seperti kalian bisa lihat pada chart di sini ya. Jadi pada tahun 2020 sampai triwulan kedua itu Indonesia dari sisi PDB itu udah minus 5,32%. Biasanya kenaikannya tuh antara 5% ya, 5-4%. Kemudian kalau kita lihat dari struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, nah kira-kira usaha mana sih yang paling terdampak pada pandemi ini ya. Nah, kita bisa lihat yang tertinggi itu 30,84% menurun itu adalah dari sisi transportasi dan pegudangan ya, di mana transportasi itu ada transportasi udara, darat dan laut. Nah, tentunya dengan adanya pandemi ini di mana orang tidak bisa bepergian, orang tidak bisa traveling ya. Jadi tidak boleh ada penerbangan internasional yang sifatnya komersial, otomatis itu akan sangat terpuruk ya. Begitu juga dengan yang domestik ya, karena himbauan dari pemerintah juga tidak boleh traveling untuk saat ini. Kemudian yang kedua itu ada akomodasi dan makan minum. Akomodasi itu adalah industri perhotelan. Nah, tentunya itu akan sangat terpuruk. Kenapa? Karena orang tidak bisa traveling. Orang tidak bisa datang ke tempat-tempat wisata. Sehingga gimana? Pengusaha hotel maupun restoran itu dijamin sudah kalang kabut. Nah, kebetulan saya juga dari sektor industri akomodasi dan restoran ya, dan memang mengalami dampak yang sangat besar ya. Jadi sampai sekarang pun itu hanya beberapa saja yang masih bisa bertahan untuk buka. Kemudian sisanya mereka harus menutup usahanya mereka karena apa? Karena biaya untuk buka itu jauh lebih besar daripada biaya tutup. Nah, sekarang kita lanjutkan apa aja sih langkah-langkah strategis dalam memulihkan pariwisata nasional ini. Jadi, saya jabarkan di sini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah program CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Ya, jadi itu paparannya adalah dari sisi kebersihan, sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, misalnya penggunaan hand sanitizer, desinfektan, kemudian harus ada tempat cuci tangan di tempat-tempat yang publik dan sebagainya. Kemudian ada health, itu adalah kesehatan, ya kesehatan saat ini menjadi yang termahal, yang terpenting. Kemudian dari sisi safety, keamanan, ya. Jadi orang ketika berwisata tuh harus berikan rasa keamanan atau menjaga rasa keamanan mereka, serta environment sustainability. Jadi itu adalah menjaga lingkungan secara berkesinambungan. Programnya itu namanya program Indonesia Care. Contoh dari sertifikatnya seperti ini ya. Jadi di sini ada sertifikat daripada CHSE. Perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata, terutama akomodasi dan restoran, mereka itu wajib untuk mengikuti program CHSE atau I Do Care atau Indonesia Care. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan program pemulihan pariwisata melalui uji coba daerah.
Jadi pemerintah saat ini sudah merancang mana yang mau dikembangkan, mana yang mau dibuka lebih dulu melalui program-program yang terstruktur seperti di sini misalnya. Nah, silakan bisa dilihat di sini bagan daripada rencana openingnya dan daerah yang akan dijadikan sebagai daerah uji coba, Ubud dan Nusa Dua, dan target reopening Bali itu pada bulan Agustus 2021 ya untuk internasional. Ya, tetap masih area Ubud dan Nusa Dua, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan dibukanya Ubud dan Nusa Dua, maka daerah lain juga pasti akan terdampak. Nah, tahapannya itu dari tahapan 1 itu Maret sampai April, di mana sekarang itu Maret. Jadi sedang digencarkan vaksinasi, program vaksinasi, terutama untuk selain daripada lansia, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan seperti perawat dan sebagainya, juga orang-orang yang berada di bidang industri pariwisata. Target daripada program vaksinasi ini adalah April, akhir April sudah selesai. Kemudian Mei itu akan mulai dicoba untuk uji coba daerah ini, daerah Ubud dan Nusa Dua. Dimulai dengan membuka pariwisata domestik dulu. Ya, jadi pariwisata domestik akan diuji coba, kemudian akan dilihat perkembangannya. Nah, yang menjadi determinan atau tolak ukur apakah dibuka atau tidak itu adalah cakupan vaksinasi untuk yang tahap 1, kemudian tahap 2 adalah nilai disiplin 3M, kemudian 100% fasilitas publik tersertifikasi CHSE. Ya, jadi sampai Juni itu semua usaha-usaha di sektor pariwisata itu harus sudah tersertifikasi CHSE. Kemudian baru di tahap ketiga Juli Agustus, nah di sana akan dimulai uji coba untuk wisatawan asing. Kalau ini berjalan dengan mulus, jumlah kasus tidak meningkat, maka di Agustus itu pariwisata internasional sudah dibuka. Nah, yang ketiga, apa sih langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemulihan pariwisata? Itu adalah digitalisasi pariwisata Indonesia. Jadi Indonesia itu akan membangun pariwisata yang sifatnya digital. Kenapa digital? Karena the more digital akan menjadi the more personal. Jadi buat tamu itu akan merasa lebih personal dengan adanya digitalisasi ini. Kemudian the more digital will be the more professional. Jadi dengan lebih digital, karena digital itu selalu berkembang ya, maka akan menimbulkan satu persepsi bahwa industri tersebut, perusahaan tersebut semakin profesional. Kemudian the more digital, the more global. Ya, karena digital itu semua ada di jangkauan tangan ya, ada di mobile dan itu sifatnya sangat global. Menurut survei yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu dilihat bahwa yang pertama ada change in customer behavior. Jadi digital lifestyle itu untuk saat ini berkembang ke mobile, personal, interaktif. Kemudian search and share in tourism itu 70% on digital media. Jadi digital media ini membawa pengaruh yang sangat-sangat luar biasa ya. 70% orang menggunakan digital media. Sisanya itu kemungkinan adalah dari golongan middle age atau dari golongan setengah baya ke atas ya, di mana mereka masih menggunakan cara-cara lama ya. Kemudian digital media effectiveness is 4 times more effective than conventional media. Price performance ya. Jadi digital media effectivity 4 kali lebih bagus daripada conventional media. Misalnya, menyalurkan informasi lewat media sosial itu akan jauh lebih baik daripada 4 kali lebih efektif daripada menyebarkan brosur ke orang-orang. Kemudian kalau dari sisi digital media, look, book, and pay, untuk saat ini itu semua sudah digital juga ya. Jadi hampir sebagian besar orang itu pasti akan melihat ya dari look itu melalui Google, kemudian melalui TripAdvisor, melalui channel-channel distribusi informasi yang lainnya. Kemudian dari sisi book, bagaimana mereka membooking suatu tempat atau aktivitas
itu mostly sudah menggunakan yang mobile juga, yang bersifat aplikasi juga. Misalnya adalah Traveloka, kemudian juga ada Ctrip mungkin, kemudian ada Booking.com, Agoda, dan yang lainnya, yang begitu banyak ya. Jadi dari sambil tidur pun dari rumah itu bisa booking dalam 1 menit sudah selesai ya. Dilihat dulu melalui TripAdvisor, melalui Google, kemudian dilakukan proses booking melalui travel agent online seperti Ctrip, Booking.com, Agoda, Expedia, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pay. Nah, pay-nya juga itu saat ini tidak perlu harus menggunakan uang. Jadi you can just input your credit card, Anda bisa menggunakan PayPal, Anda bisa transfer, jadi semuanya contactless dan juga bisa dilakukan dalam hitungan detik ya. Kemudian kalau booking portal, TripAdvisor, Ctrip, Expedia, dan yang lain-lainnya itu memiliki higher conversion rate daripada yang konvensional ya, daripada travel agent yang berkantor seperti misalnya Kahatur, MG Holiday, dan yang lain-lainnya. Kemudian the best influencer. Ini maksudnya adalah apa sih yang mempengaruhi orang untuk booking ya ketika mereka look ya. Apa sih yang membuat mereka tuh memutuskan, oh ya saya mau booking di tempat ini, saya mau booking di hotel ini, seperti itu. Nah, ada namanya real time review. Real time review itu adalah review yang secara real time. Jadi ketika orang habis menikmati aktivitas ataupun menikmati fasilitas yang diberikan oleh sebuah resort ya, mereka langsung menulis review. Makanya yang jadi patokan ataupun yang menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh industri pariwisata itu adalah mencari review yang sebanyak-banyaknya dan reviewnya harus bagus. Misalnya TripAdvisor, sebuah hotel, maka akan membuat bagaimana TripAdvisor-nya itu memiliki komen yang banyak dan komennya itu tidak boleh sampai banyak yang negatif ya. Sebaik mungkin itu harus mendapatkan komen yang positif, sehingga ketika customer atau calon customer itu melihat review dari hotel itu sendiri, dia akan berpikir bahwa oh ya, ini adalah tempat yang pas untuk saya. Begitu juga dengan review yang ada pada online travel agent sendiri. Anggaplah misalnya Booking.com. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Sebelum orang itu booking di Booking.com, mereka pasti akan ngecek reviewnya dulu di Booking.com tersebut. Gimana sih pendapat orang-orang yang tinggal di daerah itu atau di tempat itu, atau gimana sih pengalaman orang terhadap fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Mari kita lihat contoh daripada review Booking.com di sini ya. Nah, ini reviewnya 9,6. Nah, dengan review yang 9,6 ini, maka orang akan berpikir bahwa oh, pasti hotelnya itu bagus, pasti fasilitasnya itu memuaskan ya, daripada mereka melihat hotel dengan review yang 9,0 ataukah 9,1 dan yang lainnya, sehingga itu akan mempengaruhi booking daripada si calon customer itu. Kemudian user generated itu adalah ketika user itu bisa memberikan feedback, memberikan komen, dan juga membaca komen-komen yang lainnya ya, dan harusnya semuanya sudah memang menggunakan user generated. Kemudian trusted feedback ya, trusted feedback itu tentunya berdasarkan pada platform-platform yang sudah terpercaya. Anggaplah misalnya TripAdvisor, itu semua seluruh dunia menggunakan TripAdvisor sebagai platform review. Pasti itu terpercaya atau trusted. Kemudian dari Booking.com, di mana orang-orang yang memberikan komen di sana itu adalah orang-orang yang sudah pernah stay di sana dan itu tidak akan bohong. Perbandingan antara now dengan next ya. Now itu brandingnya adalah 80%. Berarti marketingnya itu adalah 80%. Baik itu media sosial, website, maupun menggunakan influencer ataupun artis untuk menaikkan brand daripada suatu perusahaan tersebut.
Nah, dengan branding 80% itu, maka advantage-nya adalah 20%, kemudian sales-nya masih kosong, ya, masih belum, karena masih membangun brand. Tetapi, seiring berjalannya waktu atau next-nya, maka branding-nya walaupun sudah 20%, maka advantage-nya, benefit-nya itu akan lebih tinggi, kemudian penjualannya juga akan lebih tinggi, karena orang udah mengenal brand tersebut. Walaupun sekarang itu sudah rame, tetapi branding itu harus tetap dilakukan terus sehingga orang itu selalu aware dengan apa yang kita punya. Oke guys, demikian paparan daripada pariwisata nasional Indonesia dan semoga pariwisata Indonesia cepat bangkit. Jaya Indonesia. Bye.